Salam hebat luar biasa. Baik, malam hari ini saya mau sedikit menyapa para sahabat SP30 yang begitu luar biasa. Apa kabar? Pasti Anda semuanya sangat hebat luar biasa. Oke, malam hari ini saya tadi sepanjang webinar saya sudah mengikuti pembicaraan daripada webinar. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Mary, pemaparan presentasi tentang peluang usaha kita, dan tadi juga ditutup dengan baik oleh murid saya yang luar biasa, yaitu Bapak Henry Vino Buntoro, seorang sarjana arsitektur di salah satu universitas terbesar di Asia Tenggara, UK Petra Surabaya. Itu kalau bicara soal universitas swasta yang menghasilkan arsitektur, memang the best itu memang UK Petra Surabaya. Tapi kok lucu gitu ya, arsitektur kok jualan pembalut. Nah itu sesuatu yang pasti banyak orang itu konyol. Tapi ya lebih baik jualan pembalut 5 tahun, tapi bisa beli SLK kan, daripada seorang arsitektur yang mungkin beli pembalut aja masih nawar gitu. Nah, jadi pada malam hari ini, saya pengen sharing tentang kekuatan kita bekerja sama dengan perusahaan besar. Ya, jadi gini, saya lihat banyak anak-anak muda sekarang itu punya idealisme yang sangat tinggi. Memang sekarang eranya entrepreneur. Sekarang memang eranya UKM. Sekarang memang eranya orang itu, apalagi di saat pandemi ini, banyak orang menjadi konten kreator, banyak orang membanting setir, akhirnya, wah kayaknya saya sudah berminat menjadi entrepreneur. Tapi masalahnya satu, menjadi seorang entrepreneur itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Ya, mereka banyak, Anda lihat di kolom komen itu mereka curhat, Pak, doakan saya hari ini bikin usaha kepiting. Wah, bagus. Saya buat usaha kios buah, oke. Saya buka clothing. Wah, anak-anak muda ini kan kalau idealismenya kan jago-jago hebat-hebat. Cuman masalahnya Anda itu sedang merintis sesuatu di sebuah samudra yang begitu luas. Yang mana di situ banyak sekali ya nelayan-nelayan yang sudah jago. Mereka punya area-area dan wilayah-wilayah yang tidak kecil. Oleh sebab itu, bicara soal area dan wilayah, Anda baru membangun, merintis usaha dan area dan wilayah Anda sendiri. Nah, sekarang saya berikan pilihan. Kalau Anda hari ini membangun sebuah area untuk tempat area pemancingan di sebuah samudera yang luas, permasalahannya satu, apakah Anda punya skill dan kemampuan untuk konsisten berada di area dan wilayah tersebut? Kalau tidak, Anda akan digilas oleh pemilik wilayah. Dan akhirnya Anda yang baru nelayan kecil, baru mulai, baru startup, akhirnya Anda dianggap mengusik wilayahnya, Anda yang ditendang keluar. Pelanggan Anda yang direbut. Akhirnya Anda mulai stres. Apakah saya cocok jadi entrepreneur? Sudah saya cari pelanggan susah, ya kan, jualan baru invest tempat, invest ini, nggak jalan, setengah mati. Nah, ataukah yang kedua, Anda tidak perlu mengusik wilayah orang, tapi lebih baik Anda masuk ke wilayah orang, tapi Anda melamar menjadi pemancingnya. Nah ini ya, jadi yang kedua ya. Jadi Anda itu lebih baik jadi nelayan. Nah pemancing itu istilahnya kalau di tempat saya namanya reseller. Ya, seperti kayak gini. Kalau Anda hari ini menjadi reseller, makanya saya selalu bicara di salah satu video saya, view-nya udah ditonton hampir 1,5 juta view, yaitu orang-orang sukses yang tidak pernah mendirikan usahanya. Anda tahu saya bicara apa di situ? Kenapa orang-orang sukses tidak pernah mendirikan usahanya? Karena Anda sebenarnya cukup jadi reseller. Saya pernah mewawancara pemilik Gajah Tunggal. Hampir seluruh bank di Indonesia itu menggunakan produk Gajah Tunggal. Nah, tapi justru banyak orang sukses bukan mendirikan pabrik ban melawan Gajah Tunggal. Pasti Anda habis dimakan market share Anda sama Gajah Tunggal. Tapi lebih baik Anda berpartner dengan Gajah Tunggal, yaitu apa? Menjadi reseller bannya, menjadi authorized reseller bannya. Contoh, Anda hari ini mau menciptakan, saya punya idealisme, saya punya sebuah HP, wah ini keren ini, nanti bakal menyaingi HP dan menjadi HP nasional yang hebat. Anak-anak muda itu kalau punya ide itu nggak kurang-kurang. Tapi itu tadi, ketika di tengah jalan kehabisan bensin. Nah, daripada Anda ini melawan raksasa handphone bernama Samsung, lebih baik Anda menjadi authorized resellernya Samsung. Gitu loh. Dan saya percaya
Samsung memberikan Anda wewenang dan wilayah untuk Anda menjadi reseller, dan itu jauh lebih menguntungkan, tidak mengurangi stres, dan akhirnya bisnis Anda akhirnya semakin besar gitu. Cuma masalahnya apakah kalian itu mau menurunkan ego? Saya nggak mau bikin brand Samsung, saya maunya bikin brand sendiri, namanya Samsung contohnya gitu. Lah, ya kan lucu. Sekarang saya mau tanya, emang masyarakat Indonesia sekarang kenal merek Samsung? Nggak ada kan? Ya semua taunya Samsung gitu. Ya, nah ini salah satu contoh juga. Ya, seperti yang tadi saya ngomong, strategi bagaimana membangun reseller itu di sebuah wilayahnya orang. Dan itu reseller Anda punya sebuah otoritas untuk Anda punya sebuah kesempatan untuk memasarkan di area itu. Anda tidak akan diganggu, ikannya sudah cukup banyak, ngapain Anda bangun ikan sendiri? Nah, sekarang sama dengan ceritanya channel Success Before 30 hari ini. Anda mau bangun channel YouTube dari nol, channel bisnis dari nol, ya bisa sih, Anda silakan bangun channel YouTube Anda sendiri. Misalkan Anda bikin channel YouTube, ya sukses usia muda lah, bla bla bla, sebelum usia 20 lah, sebelum usia 15 lah contohnya. Anda mau niru Success Before 30. Bisa, bukan yang nggak bisa. Pertanyaannya satu, ya kan? Anda nggak usah ngomong 100.000 subscriber, 10.000 subscriber dulu deh. Sudah Anda bikin channel YouTube, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang komen, nggak ada yang like, ya kan? Terus malah Anda ditertawakan lagi. Nah, sudah gitu, nanti jangan-jangan malah sahabat SB30 yang ngolok-ngolok Anda. Kalian itu usaha juga belum karuan bagus, tapi gitu sudah mau ngajarin orang bisnis. Nah, kan Anda daripada diolok-olok netizen kayak gitu stres. Nah, lebih baik Anda menjadi partner kami. Jadi, pesan saya, orang yang bijak itu selalu berpartner dengan orang kuat. Berpartner dengan orang besar, ya, berpartner dengan perusahaan yang sudah punya brand, dan Anda membangun sebuah bisnis yang akhirnya ke depannya usaha Anda itu akan terus berkembang di wilayah kalian. Daripada kalian hari ini membangun satu usaha yang mana Anda brandnya belum terkenal, tapi Anda punya idealisme untuk bangun brand Anda sendiri, itu nggak bisa. Ya, saya katakan berat. Kalau Anda mau leverage, istilahnya orang itu leverage, menggunakan daya ungkit, Anda menjadi tidak bijak. Anda mau brand Anda sendiri itu berat sekali. Sekarang Anda jual buku aja, Success Before 30. Ya, yang mana buku ini sudah kami PO, dan nanti akan PO-nya berakhir tanggal 15 September. Jadi buruan, silakan pasarkan, minta sama mentor Anda. Anda jual buku itu untungnya sudah jelas, Rp30.000 sampai Rp50.000. Untungnya itu sudah sangat jelas. Anda daripada bikin buku sendiri. Ya, bikin buku mungkin sudah bingung bikinnya nulisnya gimana, apa yang mau ditulis, belum tentu bukunya laku. Sudah gitu laku, Anda harus punya model sendiri. Daripada gitu, mending kan Anda jadi reseller, lebih gampang. Anda hari ini mau ciptakan produk sendiri pembalut, dengan nanoteknologi, dengan ion, gini. Ngapain? Anda bikin pun kuantiti, kalau nggak besar, harga nggak murah, belum tentu produknya laku. Nah, lebih baik Anda menjual produk yang memang sudah terbukti brandnya. Tapi kalau memang Anda sebagai reseller aja nggak bisa, apalagi bikin produk sendiri. Ya kan? Nah, kalau sudah gitu bisanya cuma mengeluh, berarti kamu salah masuk komunitas. Anda berarti hari ini berada di tempat yang sangat tidak tepat. Ya, jadi seperti Bob Sadino berkata, dikasih modal ngomong nggak ada modal. Ya, sudah dikasih modal ngomong bingung mau jualan apa. Sudah gitu, sudah dikasih tahu ide jualan apa, terus bingung mau jualannya kemana. Pergi mati aja kalau katanya Bob Sadino. Ya kan? Betul. Kenapa? Berarti Anda memang menjadi mindset dan mental orang miskin. Poor people katanya Jack Ma. Nah, oleh sebab itu daripada kita punya idealisme membangun brand sendiri, membangun nama komunitas Anda sendiri, lebih baik berpartnerlah dengan yang sudah terbukti, channel YouTube nomor 1 di Asia Tenggara untuk kategori motivasi dan bisnis. Ya, jadi Anda nggak usah bangun brand Samsung lah, atau menjual Apple itu kan iPhone, ya kan? Anda hari ini bikin brand brand baru, merek laptop bukan Apple tapi tomat contohnya gitu loh. Anda jualan tomat itu loh, laku kah? Ya kan? Kadang anak-anak muda ini saya juga nggak habis pikir. Boleh sih punya idealisme, bisa tahan nggak 5 tahun? Ya kan? Atau jangan-jangan nanti 5 tahun sudah hilang, ya? Semangat wirausaha itu boleh, tapi serahkan sama orang yang sudah pakar dan ahli. Oke? Ya, saya rasa mungkin pada malam hari ini cukup dari sekian tips dari saya, dan semoga menginspirasi dan memberikan Anda sebuah gambaran. Hari ini jangan melawan singa.
Singa itu lebih enak dilus-lus, ya. Kalau Anda sudah lus-lus dan senang sama singa, seluruh isi hutan itu bakal dikawal sama singa tersebut. Buat apa Anda hari ini melawan singa dan Anda idealisme mau menjadi singa sendiri? Diterkam nanti kamu sama singanya. Terima kasih, sukses selalu, selamat malam, dan salam hebat luar biasa.